sarang meneng. Gagal menyelesaikan kesenjangan sosial di Papua. Hal itu karena ia belum mampu menemukan cara untuk menurunkan harga bensin dan semen di Papua. Kesenjangan sosial, khususnya di Papua. Sebagai contoh, harga bahan bakar minyak yang seharusnya Rp6.500 per liter, di Papua harganya melambung hingga ratusan ribu rupiah. Selain itu, harga semen di Papua mencapai Rp2,5 juta per sak. Namun Presiden optimis secepatnya mampu mengatasi kesenjangan sosial. Apa persediaan makanan yang mereka bawa cukup itu tidak? Kira-kira siapa yang paling rakus? Tahun 2018, Asmat mengalami apa yang namanya gizi buruk. Banyak anak yang kurang nutrisi, kurang vitamin. Definisi dari kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan sosial sendiri yaitu suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbangnya perekonomian antar masyarakat yang ditandai dengan adanya perbedaan pendapat yang mencolok antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Salah satu faktor terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi adalah kekuatan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah. Sebab, tingkat ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alamnya. Tingkat ekonomi suatu masyarakat bisa meningkat apabila sumber daya alamnya dikelola dengan cara yang tepat. Kedua, akses terhadap pendidikan. Pendidikan di Papua menghadapi berbagai tantangan dan kesenjangan dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi pendidikan di Papua melibatkan aspek sosial, ekonomi, geografis, dan kebijakan. Berikut adalah faktor penyebab pendidikan di Papua. Yang pertama, akses terbatas ke fasilitas pendidikan. Kedua, kurangnya tenaga pengajar berkualitas. Ketiga, kesenjangan ekonomi. Ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak adil atau korup dapat memperkuat kesenjangan sosial. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi kebijakan pemerintah di Papua. 1. Sejarah dan integrasi Papua ke Indonesia. 2. Keamanan dan stabilitas politik. 3. Pengelolaan sumber daya alam. 4. Tuntunan otonomi khusus dan desentralisasi. 5. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Keempat, kondisi demografis. Kondisi demografis suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Nah, yang terakhir, turunnya pendapatan per kapita. Turunnya pendapatan per kapita dapat menjadi faktor penyebab kesenjangan sosial. Berikut adalah beberapa faktor penyebab utamanya. Yang pertama, ketergantungan pada sektor pertambangan. Kedua, kesenjangan ekonomi dan distribusi kekayaan. Ketiga, keterbatasan infrastruktur. Keempat, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Kelima, migrasi dan urbanisasi. Keenam, ketergantungan pada subsidi pemerintah. Dampak kesenjangan sosial bagi individu dan masyarakat. Bagi individu, yaitu yang pertama, sulitnya mencari pekerjaan. Kesenjangan ekonomi membuat masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, ada tindak kriminalitas. Masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan akan melakukan tindak kriminalitas untuk bertahan hidup. Yang ketiga, ada perasaan cemburu sosial. Karena ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan ekonomi antar golongan masyarakat, perasaan cemburu ini dapat muncul ketika melihat kelompok masyarakat lain hidup dengan nyaman dan berkecukupan. Yang keempat, ada konflik sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi di Papua seringkali terkait dengan konflik sosial. Konflik ini menyebabkan kerugian ekonomi, merenggut nyawa, dan meningkatkan angka kemiskinan.
Dampak bagi masyarakat yaitu yang pertama ada kemiskinan. Hal ini terjadi karena daya beli dari masyarakat yang menurun, sebab mereka tidak memiliki pendapatan yang pasti. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi tidak optimal. Yang kedua ada kasus kejahatan. Tingginya kasus kejahatan sejalan dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial yang terjadi. Hal ini tentu tidak jauh dari permasalahan ekonomi atau keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi adalah satu faktor terbesar yang bisa membuat seseorang melakukan tindak kejahatan. Untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, upaya-upaya bisa dikategorikan berdasarkan proses dan sifatnya sebagai berikut. Berdasarkan prosesnya. 1. Pendekatan struktural. Kebijakan redistribusi ekonomi. Pemerintah dapat memberlakukan pajak progresif di mana kelompok kaya membayar pajak lebih tinggi untuk mendanai program sosial yang ditunjukkan pada kelompok miskin. Pembangunan infrastruktur ekonomi. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, transportasi, listrik, dan internet untuk meningkatkan akses ekonomi di daerah pedesaan dan tertinggal. 2. Pendekatan kelembagaan. Pemberdayaan UMKM mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dengan memberikan pelatihan akses kredit dan pasar sehingga mereka bisa bersaing di pasar yang lebih luas dan menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Pendekatan partisipatif. Keterlibatan masyarakat mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Penguatan ekonomi desa. Melalui program seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Berdasarkan sifatnya. 1. Upaya jangka pendek. Bantuan sosial ekonomi. Bantuan langsung seperti BLT, bantuan langsung tunai, subsidi energi, atau bantuan sembako untuk mengatasi masalah kemiskinan yang akut dan mendesak. Pemberian akses kredit dan modal. Program kredit mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memulai usaha kecil dan meningkatkan bisnis mereka. 2. Upaya jangka panjang. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Memberikan pendidikan berkualitas secara merata, terutama di daerah miskin, sehingga generasi mendatang memiliki kesempatan yang sama untuk mobilitas sosial ekonomi. Reformasi sistem pajak. Pajak yang lebih adil dan progresif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan dengan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Investasi pada kesehatan. Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat karena kesehatan yang buruk dapat memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi bisa menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.